Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, masih bersama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya Nanda membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lancar sampai akhir. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang program linier. Ini materi untuk kelas 10 SMK. Program linier ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu SPLDV. SPLDV ini kita membahas tentang persamaan linier dua variabel. Jadi persamaan. Pada program linier kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi ada tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaan itu, Nanda pasti udah belajar di sebelumnya ya, di tingkat sebelumnya, yaitu tentang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, sedangkan program linier itu sendiri adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan sebagai solusi masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu bentuk fungsi objektif atau fungsi sasaran dengan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linier. Nah, dalam perkembangannya, program linier ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam berbagai bidang, yaitu terutama di bidang industri atau usaha, seperti produksi barang dan penjualan barang. Karena berkaitan Nanda ini di bidang kesehatan, mana tahu nanti ada yang akan menjadi pengusaha di bidang kesehatan, maka materi program linier ini sangat penting. Misalnya Nanda yang di bidang keperawatan akan membuka usaha tentang rumah sakit, atau yang di farmasi akan membuka usaha tentang apotik. Nah, di program linier ini kita akan diajarkan bagaimana caranya meminimalkan modal dan memaksimalkan hasilnya. Ini adalah materi yang sangat penting sekali ya bagi pengusaha. Salah satu contohnya untuk di bidang kesehatan yaitu, misalkan sebuah rumah sakit memerlukan 150 unit kalori dan 130 unit protein untuk setiap pasien perharinya. Nah, apabila setiap kilogram daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan setiap kilogram ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Nah, harga masing-masingnya, harga 1 kg daging sapi itu 125.000 dan harga 1 kg ikan segar 40.000. Nah, tentukan biaya minimal kebutuhan 100 orang pasien per hari pada rumah sakit tersebut. Nah, jadi pada contoh permasalahan ini kita akan membahas bagaimana caranya mengeluarkan modal yang minimal tetapi menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, misalkan kita mengeluarkan biaya yang minimal tapi protein dan kalori pasiennya tetap terpenuhi. Itu adalah salah satu contoh pada bidang kesehatan, dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grafik terlebih dahulu ya Nanda. Oke, mari kita lihat contoh-contoh pada grafiknya. Baiklah, Nanda, sekarang kita akan bahas grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk penyelesaian pertidaksamaan pada diagram kartesius, caranya sebagai berikut. Yang pertama, jika garis itu tidak melalui titik 0,0, maka ambillah titik ujinya yaitu 0,0. Tapi, jika garis itu melalui titik 0,0, maka ambillah titik lain sebagai titik uji atau sembarang titik selain titik 0,0. Oke, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, gambarlah grafik X dikurang Y kurang dari sama dengan 4 pada koordinat kartesius. Penyelesaiannya, nah yang pertama sekali, buatlah grafik fungsi linier X dikurang Y sama dengan 4. Jadi tanda pertidaksamaannya kita anggap sama dengan terlebih dahulu. Nah, buatkan tabelnya. Nah, di dalam tabel ini kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y.
titik potong terhadap sumbu X berarti si Y-nya kita misalkan dengan 0. Sekarang kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0 ke bentuk linear X dikurang Y sama dengan 4. Y-nya kita ganti dengan 0, otomatis X dikurang 0 sama dengan 4. Nilai X-nya adalah 4. Oke. Jadi titiknya kita dapatkan 4,0. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang kita misalkan dengan 0. Substitusikan ke fungsi ini, X-nya ganti dengan 0, berarti 0 dikurang Y sama dengan 4. Min Y sama dengan 4. Y-nya saja berarti min 4. Nah, sekarang titik yang kita dapatkan adalah 0, min 4. Sekarang plotkan pada koordinat 4,0 ini di sini, 0, min 4 di sini titiknya. Sekarang hubungkan. Ya. Nah, garis ini jika tandanya besar dari atau kurang dari sama dengan, maka garis kita penuh seperti ini, penuh. Tapi kalau dia tanda pertidaksamaannya itu lebih dari dan kurang dari saja, maka garis yang kita buat adalah garis putus. Artinya dia nggak terhitung. Sekarang daerahnya lagi, daerah himpunan penyelesaiannya pada grafik. Kita ujilah dengan cara mensubstitusikan titik 0,0. Nah, seperti yang tadi, syarat yang tadi, jika garis kita tidak melewati titik 0,0, maka kita ambil titik ujinya adalah titik 0,0. Kita substitusikan pada fungsi linear X dikurang Y kurang dari sama dengan 4. Ke soal ya, kita substitusikan ke soal. Nah, kita peroleh nilainya 0 dikurang 0 kurang dari 4. Nah, atau 0 kurang dari 4. 0 kurang dari 4. Pernyataan 0 kurang dari 4 ini adalah benar. Karena memang benar 0 itu kecil dari 4. Nah, karena dia benar, maka titik 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan linear. Atau kalau kita mau mengarsir, arsirannya itu menuju titik 0,0. Ke sini. Ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua, gambarlah grafik Y besar dari 2X. Atau kalau kita tuliskan juga boleh seperti ini, 2X kurang Y kecil dari 0. Artinya Y dipindahkan ke sini menjadi min Y, dan di sini tinggal 0. Jadi ini sama dengan 2X dikurang Y kecil dari 0 pada koordinat Kartesius. Angkanya sama, yang pertama kita buatkan grafik fungsi linear 2X dikurang Y sama dengan 0. Kita anggap sama dengan terlebih dahulu. Buatkan di dalam tabel untuk titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Titik yang memotong sumbu X, berarti Y-nya kita misalkan dengan 0. Substitusikan ke sini, nilai Y sama dengan 0. Berarti 2X dikurang 0 sama dengan 0. X-nya juga dapat 0. Titik yang kita peroleh adalah 0,0. Nah, karena di sini kita peroleh titik 0,0, artinya kita tidak menguji lagi titik potong terhadap sumbu Y. Karena udah dapat 0,0. Kita uji titik yang lain. Misalkan kita uji saat X-nya sama dengan 1. Substitusikan ke fungsi yang di atas. 2 kali 1 seperti ini. 2X dikurang Y sama dengan 0. 2 kali 1 dikurang Y sama dengan 0. 2 kali 1 itu 2, pindah ruas menjadi min 2. Min Y sama dengan min 2. Y saja sama dengan 2. Artinya kalau X-nya kita ganti dengan 1, nilai Y-nya 2. Maka peroleh titiknya adalah 1,2. Sekarang kita plotkan pada koordinat. Titik 0,0 di sini,
1,2 sini hubungkan. Oke. Nah, garisnya di sini putus-putus karena tanda pada soal adalah kecil dari. Jadi untuk tanda kecil dari, besar dari, garisnya putus-putus. Sekarang daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk daerah himpunan penyelesaian, perhatikan pada garis ini. Karena garis kita melewati titik 0,0, maka kita uji dengan titik sembarang atau selain dari titik 0,0. Misalnya Ibu ambil titik 2,1. Nah, titik 2,1 itu kan berada di sebelah sini. Oke, 2x dikurang y kecil dari 0, ganti x-nya dengan 2, y-nya dengan 1. 2 kali 2 dikurang 1, 2 kali 2, 4, dikurang 1, 3. 3 kecil dari 0. Bagaimana pernyataan ini? Apakah 3 kecil dari 0? Tidak ya, berarti pernyataannya adalah salah. Daerah yang kita uji tadi, titik yang kita uji tadi, 2,1 itu berada di sini. Pernyataannya salah. Berarti daerah ini bukan himpunan penyelesaiannya. Di mana himpunan penyelesaiannya? Di daerah selain dari sini atau menjauhi titik uji. Menjauhi titik 2,1. Oke. Jadi arsiran kita mengarah ke sini, menjauhi titik 2,1 atau titik uji kita. Karena pernyataan yang kita peroleh adalah salah. Contoh yang ketiga, gambarlah grafik dan tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 5y kecil dari sama dengan 10, 4x ditambah 3y kecil dari sama dengan 12, x besar dari sama dengan 0, y besar dari sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita mempunyai dua buah pertidaksamaan. Oke, penyelesaiannya, buatkanlah grafik fungsi linear dari 2x tambah 5y sama dengan 10. Ini kita anggap sama dengan 10. Nah, kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Terhadap sumbu x berarti y-nya kita misalkan dengan 0. Substitusikan ke sini nilai y sama dengan 0. Yang tinggal hanya 2x. 2x sama dengan 10. Berarti x-nya saja 10 dibagi 2, yaitu 5. Maka kita peroleh titiknya adalah 5,0. Titik potong terhadap sumbu y, maka si x-nya sama dengan 0. Nah, si x sama dengan 0, yang tinggal adalah 5y sama dengan 10. Y-nya saja berarti 10 dibagi 5, yaitu 2. Maka kita peroleh titiknya adalah 0,2. Untuk pertidaksamaan yang satu lagi, 4x ditambah 3y kita anggap sama dengan 12. Sama, kita buatkan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Titik potong terhadap sumbu x, y-nya kita misalkan dengan 0. Y-nya kita misalkan dengan 0, berarti ini habis ya, karena 0. Yang tinggal 4x sama dengan 12. Berarti 12 dibagi 4. Dapat x-nya 3. Maka titik yang kita peroleh adalah 3,0. Titik potong terhadap sumbu y, maka si x-nya yang kita anggap sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. 3y sama dengan 12. Y-nya saja 12 dibagi 3. Kita peroleh 4. Maka titik yang kita peroleh adalah 0,4. Nah, ini kita plotkan pada koordinat. Yang pertama, 5,0 di sini titiknya, 0,2 di sini. Hubungkan dulu supaya tidak tertukar pasangannya. Oke, garis kita penuh ya karena tandanya kurang dari sama dengan. Yang kedua, 3,0 di sini, 0,4 di sini, hubungkan. Garisnya juga penuh karena tandanya juga kecil dari sama dengan. Oke, kasih nama supaya nanti saat pengarsiran tidak salah.
Jadi garis ini untuk pertidaksamaan 2x tambah 5y kecil dari sama dengan 10. Kalau yang garis yang kedua, x ditambah 3y kecil dari sama dengan 12. Nah, sekarang kita uji titik. Karena kedua garis tidak melewati titik 0,0, maka kita uji titik 0,0. Yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama, yang garis yang ini ya, 2x ditambah 5y kecil dari sama dengan 10. Uji titik 0,0, otomatis di sini 0 nilainya. 0 kecil dari 10, kecil dari sama dengan 10. Pernyataan ini adalah benar ya, karena emang benar 0 itu kecil dari 10. Kalau pernyataannya benar, berarti daerah arsirannya menuju titik uji, yaitu titik 0,0. Oke. Untuk garis yang kedua, kita uji titik 0,0 lagi. Berarti yang di ruas kiri ini 0, karena 4 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, gitu ya. 0 kecil dari sama dengan 12. Pernyataan ini benar lagi. Berarti arah arsiran kita menuju titik 0,0 atau titik uji. Oke. Nah, karena di sini ada dua garis, berarti ada dua arsiran juga. Nah, yang terakhir ada x-nya besar dari 0. Ini ada batas ya, x-nya besar dari 0, besar sama dari 0, y besar sama dari 0. Ini artinya daerah arsiran kita itu berada di daerah positif. Karena untuk x besar dari 0 kan positif, y besar dari 0 positif. Nah, di antara dua kali arsiran ini, mana daerah yang selalu kena arsir? Ini adalah daerah yang selalu kena arsir atau dua kali kena arsir. Nah, sekarang dibatasi daerah yang positifnya. Nah, di antara daerah ini mana yang positifnya? Ini dia yang positif. Dua kali kena arsir, terus daerah yang positifnya di sini. Besar dari x-nya besar dari 0, y-nya besar dari 0. Jadi, daerah ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah. Untuk contoh yang keempat, tentukan sistem pertidaksamaan dari grafik di bawah ini. Nah, bedanya dengan soal yang tadi, kalau soal tadi, dari tanda pertidaksamaan kita membuatkan grafik dan himpunan penyelesaiannya. Untuk soal yang keempat, dari grafik kita menentukan tanda pertidaksamaannya atau sistem pertidaksamaannya. Oke, kita lihat penyelesaian. Nah, yang pertama sekali kita tandai terlebih dahulu. Ini garis pertama atau garis 1. Ini garis kedua. Oke. Jika diketahui grafik, maka untuk menentukan sistemnya, nilai pada sumbu X kita jadikan Y, nilai pada sumbu Y kita jadikan X. Dan untuk hasilnya nanti kita kalikan kedua koefisien. Oke. Perhatikan garis yang pertama, kita buatkan sistem yang pertama. Sesuai tadi perintahnya, yang di sumbu Y kita jadikan X. 6x yang di sumbu X jadikan Y. Karena dia positif berarti tambah 3Y. Titik-titik sama dengan hasil kali koefisiennya, yaitu 6 kali 3, 18. Karena daerah arsiran kita ini ke bawah, perhatikan garis yang pertama, arsirannya itu kan berarti mengarah ke bawah atau menuju 0,0. Kalau menuju 0,0 berarti pernyataan kita itu harus benar. Nah, karena kalau pernyataan benar, daerah arsirannya menuju 0,0. Nah, supaya benar, ini tandanya kira-kira apa gitu. Kita masukkan titik 0,0, titik-titik 18. Supaya benar pernyataannya, maka tanda pertidaksamaan yang pas adalah iya, 0 itu kecil dari atau sama dengan 18. Itu baru pernyataannya benar. Nah, kita dapatkan tanda pertidaksamaannya. Sekarang masukkan ke persamaan yang di atas. 6x ditambah 3y kecil dari sama dengan 18. Karena ini bisa disederhanakan, sekarang kita sederhanakan, bagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3, 1. 1y, 18 bagi 3, 6. Jadi tanda pertidaksamaan yang pertama, 2x ditambah y kecil dari sama dengan 6. Oke, sistem yang kedua. Perhatikan garis yang kedua.
Yang di sumbu Y 2 berarti jadinya 2X ya. Sumbu Y jadi X, sumbu X jadi Y, 6Y. Titik-titik 12. 12 itu 2 kali 6. Perhatikan garis yang kedua. Daerah arsirannya itu menjauhi titik 0,0 dari garis yang kedua ya. Kalau daerah arsirannya itu menjauhi titik 0,0 berarti pernyataan kita itu harus salah. Nah, supaya salah, 0 itu titik-titik 12. Tanda pertidaksamaannya yang pas adalah? Oke, tanda pertidaksamaannya yang pas adalah besar dari sama dengan. 0 besar dari sama dengan 12. Ternyata ini salah. Nah, kenapa dia besar dari sama dengan? Karena garis kita penuh ya. Jadi kalau garisnya penuh berarti dia ada pakai sama dengan. Kalau garisnya putus-putus berarti besar dari atau kurang dari saja tandanya. Oke. Sekarang kita udah dapatkan tanda pertidaksamaannya, gabungkan. 2X tambah 6Y besar dari sama dengan 12. Sekarang kita sederhanakan. Dibagi dengan 2 karena dia bisa disederhanakan. Menjadi X ditambah 3Y besar dari sama dengan 6. Nah, karena daerah arsiran kita itu di daerah positif, ini perhatikan ini daerah arsirannya di daerah positif, artinya X-nya itu besar dari 0, besar sama dari 0, Y-nya itu besar sama dari 0. Jadi, sistem pertidaksamaannya adalah 2X ditambah Y kecil dari sama dengan 6, X ditambah 3Y besar dari 6, X-nya besar dari atau sama dengan 0, Y-nya besar dari sama dengan 0. Oke, dari 4 buah soal yang Ibu terangkan tadi, sekarang silakan Anda sendiri yang mencobakan soal-soal yang ada di sini. Oke. Nah, silakan dicobakan sendiri sesuai contoh yang udah Ibu ajarkan. Semoga berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap jaga kesehatannya di rumah, dan tetap semangat dalam belajar daringnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.